Insya Allah, makan doain aja rezekinya. Ya, Panggil-panggil amin, lain amin. karena Pak Ustadz. Mengatakan teman binatang itu udah seperti udah biasa. Buat siapapun yang mendengar ini. Dipotong tuh Indonesia rusak doang. Makanya nikah itu indah, Bang. Kalau Ya. satu sebagian iman, kalau Enggak usah tuh. Saya kan berencana ingin menikah Alhamdulillah. dalam waktu dekat. ngopi ngobrol penambah iman. Enjoy videonya guys, enjoy. Tuh udah dateng guru ngaji kita nih. Udah ganteng banget, marah ini langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ketemu lagi guys di ngopi ngobrol pencari iman. Ngopi dulu Pak Ustadz. Bismillah. Mantap kopi ini. Kopi hitam, bismillah. Pak Ustadz, nih kelihatannya kita ketemu lagi di program kita nih. Barang Ustadz Kandang. Bukan Ustadz Kandang Betul, kan? betul. Betul kan? Ustadz Kandang. Dengar-dengar minggu depan kayaknya apa bahas manasik atau gimana nih? Ya kebetulan ada orang syukuran. Ah, Beliau mau berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umroh. umroh. Ya. Itu jamaah Pak Ustadz kan? Pak Ustadz juga berangkat Ya. kan insya Allah ya minggu depan. Insya ya? Allah minggu depan tanggal 3. Nah, itu buat next bulan depan kita videonya mungkin review Pak Ustadz. Oh gitu. Karena saya sudah lama juga, tahun 2017 saya terakhir ke sana. Makanya bareng kita, Bang. Insya Allah, makan doain aja rezekinya. Ya, Panggil-panggil amin, lain amin. karena Pak Ustadz. Siap. Enggak. Oke, siap. Mantap. Nanti untuk review bulan depan kita review bagaimana sih perjalanannya, Insya, gimana travelnya. Katanya bagus travelnya ya. insya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita lihat kemungkinan travel itu bagusnya karena sesuai dengan amanah dengan perjanjiannya. Ya, Misalkan betul. hotel di sini, ini kelihatannya travelnya bagus ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah bagus. Kemudian ibadahnya juga sunnah. Ya. Apa namanya? Duta mulia. Duta Mulia. Pak Ustadz bawa jamaah atau ada mutawif sendiri di Ya, sana? Pak saya Ustadz? yang bawa. Oh, alhamdulillah. TL-nya sih. TL. Tim leader. Iya. Iya. Tour leader. Tour leader. Oke. Nanti kita lihat reviewnya ya guys di Baik. bulan depan. Insya Allah. Sekarang kita mau bahas apa nih Pak Ustadz nih? Jadi begini, Bang. Alhamdulillah sekarang ini, Bang, kita bisa lihat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Islam itu ghariban 2000. wa sayaudu ghariban kama bada. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam tadinya sesuatu yang asing, kemudian berkembang pesat hingga ke Eropa. Kata Rasulullah sampaikan satu ketika nanti akan menjadi asing lagi. Iya, iya. Zaman kapan itu? Bisa jadi sekarang, bisa jadi 20 tahun yang akan datang. Sebab indikasi terhadap keterasingan Islam itu sudah mulai muncul. Beberapa waktu lalu diundang oleh anak-anak sekolah untuk taklim. Saya tanya, siapa yang sholat subuh hari ini? Waduh. Saya tidak sebutkan nama Sekolahnya sekolahnya. ya, betul-betul. Ratusan banyak siswa yang jujur angkat tangan itu ratusan ini, Pak. Iya. Itu saya hitung 25 orang. 25 orang dari Ya. ratusan. Dari ratusan siswa. Subhanallah. Alhamdulillah. Oh, iya, Ya. iya. Artinya satu ketika nanti akan terjadi itu Islam menjadi asing secara kuantitas, ya, jumlah. kuantitasnya. Tapi kualitas Iya. keislaman kita minoritas. Ya, Terbukti sekarang anak-anak Muslim usia 60 tahun tidak bahasa Quran. anak-anak muslim. Itu Berarti dia nggak belajar. Berarti dia sampai tua nggak belajar. Itulah 60 tahun kan berarti anak juga dari Iya. bapaknya ya. Iya, betul. Nggak bisa baca Al-Quran. Iya. Masjid sepi dari jamaah. Buktinya seperti kapan?
ketika subuh, duhur. Ada pula yang kadang-kadang masjid habis isya dikunci, sehingga perlu ada pengobatan. Pengobatan. Iya, supaya tidak terjadi seperti itu kan. Iya. Harus diobati. Jangan sampai Islam itu euforia saja. Iya. Ya, mengadakan kegiatan pengajian, Iya, akbar. betul. Nah, sekarang yang lagi baru-baru nih, Maulid yang kebanyakan Maulid ya. rame, tapi ternyata isinya nggak ada. Pas Habis lagi Maulid, acaranya rame. Dan yang Wah, kadang-kadang subuh lewat sholat juga pada ini urusin panggung. besek. Panggung mau besek. Lagi pula subuh mereka nggak sholat di Iya, masjid. Kita itu hendaknya betul-betul menjadi umat Islam yang sesungguh-sungguh. Nah, ini bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri saya juga. Karena apakah saya sudah betul-betul Islam mukafah? Islam kafah? Nah, itu pertanyaan itu kita jawab bersama-sama di media ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min afaris sujud. Jadi Allah mengisyaratkan kepada kita Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Bersama itu bisa hidup bersama Rasulullah di zaman itu, atau bersama dalam arti pengikutnya. Ittiba gitu ya. Ittiba bi Rasul, orang yang mengikuti Rasul. Siapa mereka itu? Yang pertama, as-sidda'u 'alal kuffar. Tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Kalau kafir musuh ya wajib kita musuhi. Jangan malah berteman dengan mereka. Tapi kalau kafir yang tidak musuh ya jangan kita musuhi. Membunuh mereka sama dengan membunuh orang sedunia kan begitu. Ada juga orang yang kafir terhadap nikmat Allah. Kufur nikmat. Kufur nikmat disebut juga kafir. Kita kufur terhadap nikmat, terhadap umur kita kadang kita kufur, terhadap harta yang diberikan Allah kufur. Kenapa? Tidak dipakai sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Dalam cara bekerja, mereka melakukan riba, dalam berhubungan, mereka cenderung melakukan hubungan bebas, seks bebas dan sebagainya. Seperti baru-baru ini miris sekali oknum dengan siswanya, ini kan berat sekali. Berarti oknumnya maksudnya pengajar dengan anak didiknya. As-sidda'u 'alal kuffar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesama kita. Kasih sayang terhadap sesama itu sekarang Allah. Banyak sekali orang yang sudah tidak mencerminkan kasih sayang itu. Bayangkan anak seusia sekolah menengah pertama sudah berani membacok temannya, tawuran di mana-mana. Pulang sekolah hari Jumat saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang ini mulut kita, lisan kita kadang-kadang Bang mengatakan teman binatang itu udah seperti udah biasa. Mengatakan teman seperti kotoran itu udah biasa. Ya, contoh begini, kalau kita lihat orang jatuh, orang jatuh nih Bang. Harusnya kan harusnya ditolong innalillahi. Ini ditertawakan. Empus gitu, panggilnya empus ya. Apa itu empus? Empus. Titik-titik empus tadi. Tertawa kita melihat orang dalam kesengsaraan. Nah, padahal Islam itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Bukan orang yang beriman kalau ia tidak menyayangi saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Tertawa melihat orang menangis atau menari-nari di atas luka orang lain. Quote orang gitu ya. Senang melihat orang susah. Ya betul. Susah melihat orang senang. Nah itu. Senang ketika melihat orang susah.
Susah kalau lihat orang senang. Sakit hati ada tetangganya punya kenikmatan. Iya, iya, Nah, iya. itu naudzubillah semua. Nauzubillah. Naudzubillah. Islam itu adalah man salima muslimu nabiyadi wa bilisani. Orang yang beragama Islam itu yang menyelamatkan saudaranya dari gangguan tangan dan lisannya. Iya. Bisa jadi mulut nggak ngomong, tapi jempol. Iya. Ya, kadang-kadang kan kita membuli Netizen. netizennya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini penting sekali Bang, yang tadi sempat kita singgung sedikit. Orang Islam itu harusnya tarohum ruka'an sujada. Kalimatnya bukan hanya akim sholah, dirikan sholat, Iya. tapi tarohum. Tarohum artinya kelihatan dengan mata kepala. Ruka'an sujada, mereka kelihatan ruku dan sujud. Iya, betul. Apa perilaku ruku dan sujud itu? Sholat. Betul. Membedakan kita dengan orang Ya, non-muslim perbedaan juga dengan sholat. orang yang beriman dan orang kafir itu dari sholatnya. Bahkan jelas mantaroka sholatan ta'amid, dan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Sengaja. Tahu dia waktunya sholat. Nah, ya ala sholat. Dia malah bilang, udah adzan lagi aja. Ya. Siapa teriak-teriak itu di masjid? Marah dia. Orang Islam pada. Jadi tidak menyukai gitu ya. Tidak menyukai. Ya, Bukan orang hanya seperti nggak itu mengerjakan, malah tidak malah menyukai. tidak menyukai. Orang Mengingkari, seperti gitu ya. itu berarti kafir yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini. Kemudian yang keempat, orang yang beragama Islam itu adalah yang yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka itu orang yang mencari rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah banyak di muka bumi ini. Tapi jangan sampai cara kita mencari ini seperti orang kafir. Bagaimana mereka menghalalkan segala cara. Bukan hanya mencari Bang, membelanjakannya pun ditanya. Ya. Dapat harta nih umpamanya dapat harta. Untuk apa harta kita itu? Kadang-kadang pergi pagi pulang malam, pulang dipakai judi online. Jodoh lagi. Iya. Dipakai mabok, dipakai berzina. Iya. Dan juga malah sekarang banyak terbalik. Ya Pak Ustadz ya. Dapatnya yang kurang bagus, dibikin untuk sedekah. ya itu juga Karena untuk sama mencuci aja. katanya. Ya, itu sama Dia dengan terbalik ya. dan negara ini rusak Bang, bukan karena miskin bangsanya. Kita ini gemah ripah loh jinawi. Tapi karena ada orang-orang yang menghalalkan segala cara sehingga bangsa ini menjadi terpuruk. Nah, ini. Jadi jangan sampai menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan hidup kita. Jangan dipotong ya pemirsa, sampai Indonesia ini rusak, jangan sampai dipotong itu Ya, doang. jangan dipotong. Nggak boleh. Itu harus diingatkan siapapun. Buat siapapun yang mendengar ini. Dipotong kan Indonesia rusak doang. Ntar dipotong Indonesia rusak. Rusak yang mana nih? Nah, ini. Oke. Kemudian yang kelima, Nah, orang yang beragama Islam itu cirinya adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Membekas di wajahnya bekas sujudnya. Mungkin secara harfiah ada orang yang maaf keningnya hitam. Apa salah? Betul. Ada ayatnya. Iya. Ya. Yang lebih dari itu ada. Apa? Mewujudkan nilai ibadah dalam kehidupan. Iya. Selesai sholat, nilai sholatnya dilakukan dalam kehidupan. Iya. Contoh nih, sholat orang Assalamualaikum ke sebelah kanan, Assalamualaikum sebelah kiri. Berarti dia harus membuat keselamatan ke kanan dan ke kiri. Kalau nih contoh nih, yang marak-marak bulan-bulan ini ya, Iya. banyak orang menikah ya. Oh iya. Ini bagus. Iya. Ya, orang menikah itu sama artinya adalah menutupi sebahagian imannya. Iya. Kenapa? Dia akan terjaga dari hal-hal yang haram tadi, Ya, yang betul. tidak sesuai dengan Betul. syariat ajaran Islam. Betul. Terutama yang muda-muda nih ya. Makanya Rasul mengatakan man tazawwaja faqad istakmala nisful iman. Ya, sesungguhnya menikah itu adalah menutupi dari sebahagian iman. Ya, sebagian iman. Ya, makanya nikah itu indah, Bang. Kalau satu sebagian iman, kalau
Nggak usah tutup. Ini jadi Oke. makanya mau nikah itu harus punya pasangan. Iya. Kalau nggak ada pasangan mau nikah sama siapa? Ya. Oke. Kesimpulan dari kajian kita adalah bahwasanya mari kita menjadi muslim yang sesungguhnya dengan cara asyida'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir, kasih sayang terhadap sesamanya, kelihatan ruku dan sujud dalam arti sholat, ibadahnya jangan lupa, kemudian mencari rahmat dan ridho Allah dan mewujudkan nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya, hidup kita dari orang yang beragama Islam, tinggal di lingkungan Islam, mudah-mudahan wafat pun dalam keadaan Islam. Barangkali ada yang mau Oke. ditanyakan. Adik-adik nih ada nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke kamera aja. Baik, terima kasih pada moderator dan Pak Ustadz. Moderator resmi banget. Saya kan berencana ingin menikah Alhamdulillah. dalam waktu dekat. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz syarat apa saja untuk mengurus berkas-berkas dalam pernikahan Oh, Berkas doang apa syarat ada tausiah juga di nasihat? dan tasfiyah juga. Oh gitu. Jadi menurut Islam syaratnya apa Menurut aja Islam. gitu syarat ya? menurut Islam dan surat administrasi ya. Oke. Dan satu lagi pertanyaannya, Wah, tambah nih, banyak nih. apabila kita dalam rumah tangga terjadi keributan pada suami istri kan hal yang biasa. Apa yang dilakukan Belum juga ini. apa yang dilakukan suami dalam mengatasi agar tidak terjadinya keributan? Oke. Oh gitu. Oke. Wah dia udah Ya. ancang-ancang. Berarti langsung nasihat perkawinan nih ceritanya. Campur ada lagi ya? Udah itu aja dulu. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita dengar bersama saudara kita Pungi ya. Rizky. Ya. Alhamdulillah beliau ada rencana menikah. Ya, mudah-mudahan sukses. Ya, Amin. paling tidak perlu digarisbawahi dulu. Niat menikah itu adalah ibadah. Ibadah. Ya. Nikah adalah Ibadah. ibadah. Ibadah yang paling indah itu menikah. Betul. Ya, ada yang lain. Betul. Nah, istilah orang ngomong, makanya ada yang pengen 2-3 kali. Saking indah itu. Saking indahnya. Iya. Ibadah yang paling indah itu. Iya. Ya, maka harus perlu persiapan Siapaan? supaya tadi tidak terjadi pertengkaran dan sebagainya. Namanya bertengkar dalam rumah tangga itu suatu hal yang wajar, betul. Nggak mungkin ya, kakak beradik yang dilahirkan oleh rahim ibu yang sama pasti ada salah dan kurangnya. Ya, apalagi ini bapak emaknya berbeda, dikumpulin jadi satu. Ya, pemikiran berbeda, pasti saja. Nah, yang penting adalah jangan biasakan membesarkan satu yang kecil, ya. Menggede-gedein gitu ya, masalah kecil jadi besar. Nah, itu permasalahan. Kemudian jangan ada sifat sombong. Kamu kan istri, aku ini pimpinan dalam rumah tangga, nggak boleh. Syarat rukun dalam pernikahan menurut Islam diantaranya yang pertama harus ada calon suami dan calon istri. Betul. Kalau nggak ada calonnya gimana? Kalau nggak ada calonnya mau nikah sama siapa? Betul. Kan gitu, ya. Betul. Dan calonnya itu harus seagama. Ya, tidak boleh menikah beda agama. Betul. Ya, ini yang harus diperhatikan betul. Ya, yang penting yang kedua rukunnya dalam pernikahan itu adanya wali. Dan nggak boleh nggak pakai wali. Kemudian yang ketiga adanya mahar. Mahar itu mas kawin. Dan perempuan sunahnya tidak memberatkan mahar. Bagi laki sunahnya. Kalau yang laki tidak
lebih banyak lebih baik. Ah, itu maksud saya. Sunnahnya lebih banyak. Kalau wajib memang Lebih wajib. besar. Itu sunnah itu. Pestanya wah, cuman maharnya kecil. Ah, gitu ya. pestanya ratusan juta, maharnya 5.000, duitnya 10.000, kembali goceng. Itu kan bahaya. Harusnya kan itu gak sebanding lah gitu ya. sebanding. Sepantasnya bukan sebanding. Pantasnya berapa? Sepantasnya, ya. Terus Kemudian adanya saksi. si Saksi itu penting, minimal 2 orang laki-laki. Kelima yaitu ijab dan qabul. Ini yang jadi hal-hal kadang-kadang ijab qabul ini bang sampai repot banget. Padahal dalam Islam tidak harus begitu. Saya gitu. terima begitu aja cukup. Kadang-kadang kalau nggak Ini satu kadang napas, kalau nggak satu diulang ya? napas lah diulang atau nggak pakai tunai, ya apalagi kalau nggak napas. mati. Ya, nah ini harus diperbaiki, nggak usah merepotkan dalam Iya. hal itu. Dan kemudian karena kita ini negara kita Indonesia, ada aturan-aturan yang harus dilalui ketika menikah. Nah ini administrasinya harus benar. itu, ya. Pasti ada hikmah manfaatnya. Yang pertama RT RW. Ya, ini harus kita minta rekomendasi atau pengantar RT RW. Pertama nih ya. Ya, supaya tahu ya Dari keluarga kedua belah saya pihak? ini ya dari kedua belah pihak. Oke. Nah, Supaya tahu nih yang nikah warga saya siapa. Jangan-jangan nggak menikah. Ya, iya iya. tiba-tiba tinggal bersama. Itu kan RT-nya kena dosa itu. Atau enggak bahwa dia sudah menikah gitu kan. Bahwa dia sudah menikah, buktinya mana? RT RW tahu. Nah, kemudian setelah itu, setelah dari RW ke puskesmas, kecamatan untuk minta daftar catin. N1 itu ya, Ya, N1 ya? bukan, ini divaksin bang. Oh, untuk Sertifikat kesehatan. catin, ya kesehatan. Oke. Nanti dari situ baru ke kelurahan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya potong. Kesehatan itu laki perempuan. Laki Oke. perempuan, semuanya laki perempuan. Oh ini. iya oke. Nah, kemudian datang ke kelurahan untuk meminta N1 rekomendasi nikah pengantar untuk dibawa ke KUA, kantor urusan agama. Nah, nanti dari sana diproses. Nah, mau nikah di mana nih? Di rumah atau di kantor? Itu berbeda. Ya. Kalau di kantor harus hari kerja. Kalau nggak hari kerja ya berarti dihitung di rumah, mau nempat di mana juga. Walaupun di kantor KUA-nya. Walaupun di kantor dihitung hari kerja. Biayanya beda Pak Ustadz. Biayanya beda. Terus resmi ya biasanya ya? Ya, kalau di kantor nikah dari hari Senin sampai hari Jumat itu gratis. Gratis. Nol. Nol rupiah. Tapi kalau di rumah itu Atau di kantor di waktu di waktu di atas hari libur. ya, libur. Nah itu 600.000. 600.000. Oke. Ya. Kemudian setelah itu dapatlah waktu tanggal ya kapan pelaksanaannya, akad nikahnya di mana. Nah itu sama, laki-laki perempuan sama. Nah, kalau laki-laki itu nempat di tempat perempuan berarti pindah nikah. Tapi kalau satu kecamatan enggak. Kalau beda kecamatan ya Harus numpang nikah iya. atau pindah nikah. Kemudian hal yang kedua, supaya tidak terjadi pertengkaran sebagaimana yang terjadi. Oh, itu secara administrasi sudah beres nih ya. Ya, hal itu gampang itu. Insya Allah secara real nanti bisa. Detailnya bisa ini langsung ke Ustadz ya tanya. Ya, kalau untuk supaya tidak terjadi sering pertengkaran, paling tidak orang menikah itu harus tahu tentang hukum. Ya. Hukum Tahu agama hukum terutama. agama, tahu bagaimana cara berumah tangga, harus tahu betul. Makanya ada Jadi pembinaan dari kantor urusan agama itu. Oh gitu. Ada, dibina dulu. Maksudnya dikasih tausiah. Iya, dikasih. Dua-duanya nih. Dua-duanya. Oh. Lapor ke KUA, nanti KUA memberikan tip-tip bagaimana supaya Bukan tips. tips. Kalau ya. tip kasih duit ya. Oh ya, tips supaya langgeng rumah tangganya. Iya. Yang Nasihat jelas lah ya. Begini, bagaimanapun istri itu tergantung suami. Kenapa?
Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Suami itu yang dimintakan pertanggungjawaban Betul. atas keluarganya. Betul. Istri nggak sholat, tanggung jawab suami. Anak nggak sholat, tanggung jawab seorang Betul. ayah. Ya. Istri nggak pakai jilbab, keluar rumah, ya, kelihatan sama yang bukan muhrimnya, itu tanggung jawab suami. Hati-hati. Bukan muhrim, mahram kali. Mahram. Ya. Muhrim. Bukan mahram. Ya. Itu akan tanggung jawab suami. Suami yang akan dituntut. Maka baik buruknya salah satunya adalah suami yang soleh. Ya, betul. Soleh. Ya, soleh. Ya. Kalau nggak soleh, dia nggak berhak jadi suami. Ya. Kan begitu ya. Maka jadilah orang yang soleh. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, Warahmah. Amin. Ya. Jadi segitu dulu guys nih. Jadi ada pertanyaan lain nggak nih? Pasukan ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada. Oke. Jadi dari semua penjabaran Pak Ustadz, yang dicari cuman yang nikahnya doang guys. Yang kawin doang. Jadi nggak apa-apa guys. Bagus. Nanti buat pemirsa tahu nih. Jadi kayak dinasihatin. Jadi saya yang udah nikah agak lama, sedikit agak lama, malah jadi tambah nasihat juga buat Pak Ustadz. Jadi pengalaman hidupnya kalau ibadah paling lama itu ya nikah ya Pak Ustadz. Ya. Selama masih menikah gitu. Masih menikah, belum bercerai, belum tinggal meninggal ya. Selama itulah ibadah. Ibadahnya, makanya paling lama. Udah Mantap. ibadahnya pahalanya besar. Oke. Siap. Oke, makasih guys. Nanti kita ketemu lagi mungkin di bulan depan dengan konten ngopi dengan review Pak Ustadz nih mau berangkat nih. Insya Allah. Doain kita semua Insya Ustadz Allah. supaya Mudah-mudahan bisa kesana sama selamat. Ustadz. Ya. Oke guys, kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.